wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian majlis taklim SV yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di siang hari yang mendung hujan di daerah Bogor ini, yang mudah-mudahan Allah selalu menjadikan Allahumma shayban nafi'an ya, melalui majlis taklim Muslimah SV ini kita ingin mengkaji tentang karakter-karakter orang-orang yang dicintai sama Allah. Ada 40 karakter sih dalam bahasan kita insyaallah. Ya, yakni di bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang karakter orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat baik yang menjadi karakter orang yang disukai sama Allah. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Ini satu bukti kan Allah yang mengatakan wa innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Jadi orang-orang yang betul-betul tahu bahwa berbuat baik mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan, enggak menutup diri untuk selalu berbuat baik kepada Allah, gitu lah. Belum lagi surat Al-Imran ayat 133. Karakter lain orang yang berbuat baik ini kan orang yang beribadah tentunya ya. Kalau tadi orang yang berbuat ihsan, secara umum ibadahnya ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Yang berikutnya di surat Al-Imran ayat 133 hingga ayat 134 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ada syariat yang memerintahkan kita untuk berbuat mempercepat memohon ampun kepada Allah, gitu. Dalilnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Percepat oleh kalian untuk meminta ampun kepada Rabb yang menciptakan kalian. Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala menginginkan kita untuk melakukan itu. Ya, ini bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb kamu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan manusia. Berbuat baik dicintai sama Allah. Kebaikan yang seperti apa? Ya, dalam surat Al-Imran tadi ayat 133 134, kebaikan tersebut yang pertama, orang yang cepat memohon ampun kepada Allah. Ya.
Kemudian yang kedua, orang yang menginginkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Wal kaziminal ghais, orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang meminta maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah ya. Jelas ya jadinya ya, bahwa memang bahasan kita pada perjumpaan kali ini berkaitan sama kebaikan-kebaikan yang orang lakukan. Wa innallaha la yudhi'u amalal muhsinin, Allah enggak menutup kebaikan pada setiap kebaikan orang beriman lakukan. Al-Imran ayat 148 Allah mengatakan, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullahu sawabad dunya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala. Wa husna sawabil akhirah, sawabad dunya yakni pahala di dunia, wa hasuna sawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyaklah bahasa-bahasa yuhibbul muhsinin, banyak sekali. Ada pula dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 1 hingga 5. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah di dalamnya. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, orang yang mendirikan zakat, mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan masalah hari akhir nanti. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi banyak sekali bukti-bukti ayat yang menjelaskan tentang Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu banyak sekali di Islam ini. Kalau bahasa Quran tadi sudah macam-macam ya. Di dalamnya ada orang yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ya. Di sini dijelaskan, alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah, orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, yakin dengan urusan hari akhirat. Setiap kebaikan yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunfikuna fi sarra'i wad dharra, berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang. Wal kaziminal ghais, yang suka menahan emosinya, menahan marahnya. Masya Allah. Wal afina 'anin nas, gemar menyiapkan maklum buat banyak orang, memintakan maaf kepada Allah. Ini satu bukti bahwa semua kebaikan-kebaikan tersebut dijanjikan oleh Allah kecintaan kepada mereka, gitu lah. Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 19, Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil asharikum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kata Allah begini, orang yang bertakwa
fi jannat wa uyun, ada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena dulu waktu di dunia mereka orang-orang yang berbuat ihsan, beribadah tuh nggak pengen dilihat orang, memang karakternya orang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dulu mereka itu di dunia orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta, dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ya, maksudnya gemar bersedekah gitu loh. Ini kebaikan yang dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 15-16. Ya, mereka diletakkan di surga-surga oleh Allah, ada di mata air yang jernih, yang ada dari telaga susu, telaga madu, telaga khamar. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil semua yang diberikan Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka dulu di dunia orang-orang yang ihsan, orang-orang baik, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya ciri khas mereka itu sedikit tidur kalau malam. Jadi siang kerja seperlunya, ba'da isya tidur, malam bangun aktivitas dia, ya baca Quran, ya membaca hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tentunya. Nah, menjelang waktu subuh, Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dia mohon ampun ketika menjelang subuh. Begitu pula dia yakini bahwa harta yang dia miliki, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il, ada hak orang-orang miskin yang suka minta, wal mahrum, orang-orang miskin yang tak mendapat bagian. Makanya dia nggak pernah menyain dunia orang-orang kayak gini, orang-orang baik. Dia tahu bahwa tertolongnya dia karena orang-orang lemah yang dia bantu. Hal tunsuruna, tertolong kalian ini karena orang-orang lemah di antara kalian yang kalian bantu, doanya itu mustajab sama Allah. Masya Allah. Jadi penekanan ihsannya itu jelas-jelas sekali. Karena kalau bicara kebaikan, semua orang tahu kebaikan. Selama Allah firmankan, Nabi contohkan kebaikan gitu. Tapi kan nggak segampang lisan mengucapkan seperti itu, karena berapa banyak yang terjadi di masyarakat ini bahwa orang-orang tersebut melakukan kebaikan ini karena pengen dilihat orang. Nah, kalau orang-orang yang dimasukkan tadi ini orang-orang yang kata Rasul, anta budallah ka'annaka tarah fa innaka in lam tarahu fa innahu yarak. Orang-orang yang yakin dia melihat Allah dalam ibadahnya. Kalaupun dia nggak melihat Allah, dan memang nggak mungkin dia melihat Allah, dia yakini Allah melihat dirinya. Begitulah ya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Ya, kebaikannya nampak sekali. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Rasul, dicontohkan, yang diajarkan, yang dia melakukan semampu dia, itu yang dikatakan kemuliaan. Az-Zumar ayat 2 hingga 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, bahwa sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Quran dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis, karena ketahuilah agama yang murni ini hanya milik Allah. Orang-orang yang beribadah secara umum, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah dicontohkan sama Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, khudu anni manasikakum, ambil cara haji umroh kalian, ambil. Kul
inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin fa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakan ya Muhammad, inni sesungguhnya umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim yang pertama berserah diri ini. Jadi dia berusaha memaksimalkan hal-hal yang memang Allah perintahkan. Karena ternyata beribadah itu kan bukti mentaati Allah. Buat kita yang tahu bahwa kemuliaan itu dengan cara mentaati Allah, kita akan tahu lah ya kemaslahatan dalam kehidupan seperti apa yang diinginkan gitu lah. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. Al-Mu'min ayat 14 gitu juga sama lah. Ada perintah syariat yang mengatakan fad'ullaha mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah meskipun orang-orang kafir tidak menyukai gitu loh. Walau karihal kafirun. Mereka benci, iya mereka benci. Karihal kafirun. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishan lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah zat yang maha hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini masih berkaitan dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan. Ya. Perintahnya fad'uhu mukhlisina lahuddin. Beribadahlah, sembahlah kamu Allah dengan memurnikan ibadahnya kepadanya. Masya Allah ya. Nah, hakikat ikhlas adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotorinya. Setiap sesuatu yang bercampur dengan kotoran, jika telah bersih dari kotorannya dan sudah terlepas darinya, disebut khalis, murni. Khalis itu sesuatu yang bersih, nggak ada kesyirikan di dalamnya, nggak ada kekotoran sama sekali. Surat An-Nahl ayat 66 pun Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ini peletakan kata khalis, ikhlas, yang murni, yang Allah murnikan. Contohnya apa? Dalam bahasa di Quran itu ada ayat An-Nahl ayat 66, Allah mengatakan begini, wa inna lakum fil an'ami la ibrah, bahwa sesungguhnya kami memberimu minuman apa yang berada dalam perutnya, min baini farsin wa damin, di antara tinja dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Padahal diletakkan dan dikeluarkan itu di antara tinja dan air kencing ya, darah ya, tinja dan darah gitulah. Keluar susu yang bersih. Kenapa? Karena Allah yang memurnikan. Maka bahasa Allah khalisan sa'igan lisyaribin. Sa'igan, mudah ditelan karena bersih. Nah, agama yang ikhlas juga sama, gampang diterima. Nah, makanya kalau ada agama yang bercampur dengan kesyirikan, susah untuk diterima. Ya, kita kalau pengen betul-betul bisa mendapatkan kemuliaan Islam, ya buang kesyirikan, tegakkan la ilaha illallah, hapus Tuhan la ilaha illallah, tetapkan hanya Allah. Bisa seperti itu, ibadah ringan, ibadah jadi mudah.